Assalamualaikum. Terima kasih ya sudah mampir di channel YouTube Bunda Zen Official. Barangkali ada Bunda yang lagi cari ide jualan nih, atau cari inspirasi cara mengemas donat yang cantik, tapi masih bisa dijual dengan harga terjangkau. Nah, video ini cocok banget, Bun. Saya kasih tahu caranya bikin donat dengan kemasan mika yang cantik kayak gini. Isi 3 dijual dengan 5 ribuan aja. Tapi untungnya bisa hampir 100% loh. Simak terus videonya sampai selesai ya. Jangan di skip kalau Bunda mau tahu bagaimana cara membuatnya dan berapa sih modal yang dibutuhkan. Pertama kita campur dulu semua bahan-bahannya. Di sini saya menggunakan teknik all in one, yang artinya semua bahan saya campur dalam satu waktu sekaligus. Pastikan bahwa raginya sudah tercampur rata dengan terigu ya, sebelum memasukkan garam. Kemudian kita mixer selama kurang lebih 10-15 menit. Di sini saya menggunakan mixer merek Philips. Kalau Bunda perhatikan, spiral yang saya gunakan itu tinggal satu, dikarenakan yang satunya itu patah terus. Mungkin karena kadang-kadang saya mengulen hingga 750 gram tepung terigu. Padahal hand mixer seperti ini biasanya hanya mampu mengulen 250 sampai dengan 500 gram tepung terigu saja ya. Jadi Bunda harus lebih berhati-hati kalau mau mixernya lebih awet. Setelah adonannya kalis, kemudian kita siapkan alas kerja yang telah dibaluri minyak dan juga timbangan seperti ini. Kemudian kita siapkan adonannya, kita bulat padatkan, tidak perlu didiamkan terlebih dahulu ya. Setelah adonannya kalis, bisa langsung kita timbang. Di sini saya akan menimbang adonan seberat 17 gram. Kita bisa menggunakan gunting atau scraper, alat khusus pemotong adonan, untuk memotong adonannya. Dari 500 gram tepung terigu yang kita buat, dapat menghasilkan 54 sampai dengan 55 pieces donat. Lakukan dengan cepat dan diletakkan secara berurutan. Kemudian kita masuk ke proses rounding. Bisa dengan cara dicubit-cubit seperti ini ya. Biasanya saya menggunakan teknik ini karena saya merasa hasil roundingnya itu lebih padat. Tapi Bunda juga bisa meroundingnya dengan cara diputar-putar di atas alas. Yang penting adonannya itu harus padat dan permukaannya itu harus mulus. Karena jika adonannya kurang padat, nanti bisa menyebabkan donatnya itu banyak menyerap minyak ketika digoreng. Kita lakukan dengan cepat, kemudian diurutkan lagi. Lalu setelah itu kita siapkan tepung terigu sebagai balurannya. Selain tepung terigu, kita juga menyiapkan alas untuk adonan, yaitu terbuat dari kertas nasi atau juga ada ya khusus alat tatakan donat. Kita baluri seluruh permukaan donatnya menggunakan tepung terigu. Kemudian kita taruh di atas alas dan diurutkan. Urutkan satu persatu seperti ini, yang nantinya juga akan digoreng sesuai dengan urutannya ya Bun. Fungsi tepung terigu ini agar nanti si adonannya tidak menempel pada alas dan juga tidak menempel pada plastik penutupnya. Setelah selesai semua, kita masuk ke proses degasiing atau dipipihkan donatnya ya. Dengan cara dipencet-pencet seperti ini, jangan terlalu ditekan karena nanti donatnya itu kalau digoreng bisa kopong Bun. Untuk memastikan udaranya benar-benar hilang, bisa dengan cara ditepuk-tepuk ya. Untuk sebagian orang, setelah selesai di rounding, biasanya ada proses resting. Ada yang 10 sampai dengan 20 menit. Kalau saya ini langsung aja, karena menurut saya adonannya ini sudah rileks, jadi bisa langsung saya masuk ke proses degasiing. Kalau Bunda nggak bisa menggunakan tangan dipencet-pencet, bisa juga menggunakan bantuan scraper seperti ini. Tapi tetap setelah itu harus kita tepuk-tepuk agar udaranya benar-benar hilang. Karena jika masih banyak gelembung udara terperangkap, nanti donatnya itu bisa banyak sekali menyerap minyak. Jika dirasa adonannya itu sudah benar-benar rileks, Bunda bisa juga langsung menepuk-nepuknya seperti ini.
Setelah itu kita tutup adonan donat, kemudian kita istirahatkan selama kurang lebih 40, 60, bahkan 1,5 jam tergantung suhu udara di tempat Bunda. Kalau dingin biasanya lebih lama ya. Nah ini biasanya saya 1 jam atau 1 jam 10 menit. Kemudian kita lihat apabila dia ditekan, kemudian balik laginya lama, itu artinya donatnya sudah siap digoreng. Kita gunakan api sedang, jangan terlalu kecil karena nanti minyaknya kurang panas ya. Kalau minyaknya kurang panas, nanti donatnya bisa menyerap minyak. Nah ini dia, biasanya saya menggunakan minyak kurang lebih 1 liter. Pastikan minyaknya itu banyak supaya donatnya itu mengapung ya. Kita goreng bagian atasnya terlebih dahulu. Kemudian jika satu sisinya sudah kecoklatan, boleh kita balik. Di sini saya menggunakan teknik 1 kali balik ya Bun. Nah ini dia setelah dibalik. Wah, white ringnya itu lumayan tinggi ya, walaupun belum terlalu maksimal banget tingginya, tapi menurut saya seperti ini aja udah oke. Nah ini jika donatnya sudah dingin, biasanya saya taruh di dalam plastik, kemudian saya diamkan 1 malam. Jadi saya membuat donatnya itu setelah maghrib, kemudian akan saya beri topping pada pagi harinya. Pastikan uap panasnya sudah hilang, kemudian kita tutup rapat seperti ini. Kemudian pagi hari setelah subuh, saya sudah siap untuk menoping donat-donatnya. Di sini saya menggunakan coklat markolet. Kalau untuk kemasan menggunakan Mika, disarankan menggunakan coklat batang ya. Jangan menggunakan glass karena nanti bisa menempel pada Mikanya. Kita lelehkan coklatnya tanpa dicampur dengan apapun, jadi pure hanya coklatnya saja ya. Jika airnya sudah mendidih, apinya bisa sangat dikecilkan sampai kecil banget, jadi yang penting airnya itu hangat. Karena kalau airnya terlalu panas, nanti coklatnya bisa menggumpal. Ini topping-topping yang akan saya gunakan, keju, kacang, meses, dan juga Oreo crumbles. Bunda bebas ya, bisa mau menopingnya dengan apapun. Ini donat yang tadi malam sudah digoreng. Masih empuk banget ya Bun. Biasanya itu saya bikinnya setelah maghrib, saya jual pagi hari. Jika tidak habis hari itu, maka akan saya konsumsi sendiri ataupun saya bagi-bagikan. Jadi tidak saya jual lagi keesokan harinya, karena menurut saya sudah ada perubahan rasa, jadi udah nggak fresh ya. Takutnya nanti customer malah kecewa. Nah ini dia Mika yang saya gunakan, ini disebutnya Mika sosis besar Bun. Kalau biasanya saya menggunakan Mika 4C yang seperti ini, maka pada video kali ini saya khusus membuat donat isi 3 dengan harga masih sama ya dengan donat Mika 4C, yaitu sama-sama Rp5.000 dengan isi 3, hanya perbedaannya di penggunaan Mika. Kali ini saya menggunakan Mika sosis besar yang saya beli secara online. Sudah siap ya, coklatnya juga sudah cair, kemudian kita siap untuk menopingnya. Ini dilakukan dengan cepat karena prosesnya itu bisa memakan waktu kurang lebih setengah jam. Oke, selanjutnya kita celup-celupkan donatnya seperti ini, kemudian kita taburi menggunakan topping-topping yang sudah disediakan. Untuk penggunaan mesesnya sengaja saya taburi, tidak saya tap-tap langsung ke mangkok supaya lebih hemat. Kemudian kita sisihkan dulu. Kalau Bunda mau lebih hemat lagi, penggunaan coklat batangnya bisa dengan cara dioles-oles seperti ini ya. Tapi memang kalau dioles-oles membutuhkan waktu yang lebih lama dan harus sabar ya ngolesinnya. Selesai yang toppingnya mesis, kemudian kita sisihkan dulu. Sekarang kita masuk ke yang toppingnya itu kacang. Bisa ditabur, bisa juga di tap-tap pinggirnya seperti ini ya, sesuai kreasi Bunda masing-masing. Selanjutnya yang topping crumbles Oreo nih Bun. Bisa diganti juga dengan crumbles red velvet juga enak ya. Selanjutnya untuk yang topping keju, Bunda juga bisa menggunakan buttercream sebagai olesannya. Di sini saya menggunakan margarin, kemudian kita baluri kejunya. Selanjutnya, jika sudah selesai semuanya, saatnya kita taruh di dalam Mika. Nah ini contohnya bisa dicampur-campur ya, bebas sesuai selera, maunya isi 3 keju semua boleh, kacang semua boleh, atau seperti ini. Atau dicampur bomboloni juga boleh.
Cantik banget ya bun, terlihat sangat menarik. Siapa yang sangka 3 donat ini harganya cuma 5.000 aja. Biasanya itu banyak dapat pesanan dari ibu-ibu pengajian atau acara-acara arisan karena memang terlihat juga sangat menarik dan cantik. Harganya murah meriah. Ini sudah selesai semuanya. Ada juga kebetulan yang pesen nggak pakai apa-apa katanya. Jadi polosan aja. Untuk mempercantik tampilan bisa kita tambahkan stiker ya. Stiker ini murah banget, beli online hanya 8 sampai dengan 10.000 aja, isinya 500 pieces bun. Wow, banyak banget ya. Nah, seperti ini cantik banget. Nah, itu dia tadi videonya dari awal sampai akhir, teknik pembuatan donatnya sampai dengan pengemasan yang sangat cantik. Selanjutnya, saya rincikan berapa modal yang dikeluarkan dan berapa perkiraan keuntungan yang didapat. Kalau masih ada pertanyaan seputar donat, boleh tulis di kolom komentar ya. Insya Allah saya jawab apa yang saya tahu. Atau kalau Bunda punya tips dan trik selain yang ada di video ini, boleh juga ya share di kolom komentar. Semoga bisa menginspirasi buat bunda-bunda yang memang lagi pengen banget jualan donat, tapi bingung gimana mulainya dan bingung gimana cara pengemasannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Mudah-mudahan usahanya lancar dan selalu diberi keberkahan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku beli loh. Terima kasih. Yang ini.